Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa yang seluruhnya berada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kembali dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di dalam acara kita membahas buku saya The Islam Way, dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam dan kaum proletar. Di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, beliau menyebutkan, kata beliau, "Qumtu ala babil jannah, fa'idha ammatum man dakhalaha al-masaki." Kata beliau SAW, saya pernah berdiri di dalam pintu surga, kemudian saya mendapatkan kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, juz yang ke-11, halaman 361, dan juga oleh Imam Muslim, hadis nomor 2736. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam masyarakat, di dalam teori sosiologi, dikatakan bahwa masyarakat proletar adalah masyarakat yang termarginalkan atau masyarakat yang terpinggirkan. Sehingga seringkali di dalam berbagai tulisan dikatakan sebagai masyarakat periferi. Periferi artinya adalah sisi lawan daripada sentrum, artinya orang-orang yang ada di pusat. Kemudian daripada itu, maka salah satu misalnya tokoh di dalam sosiologi, Vilfredo Pareto, menyatakan ya bahwa kota akan selalu mengeksploitasi desa. Ya, kemudian elit yang terdidik itu juga akan mengeksploitasi orang-orang yang lemah, yaitu para pengikut. Kemudian lebih lanjut daripada itu, kita menyaksikan di dalam salah satu teori sosiologi yang menyatakan bahwa pada akhirnya orang-orang yang tertindas atau proletar akan melakukan revolusi terhadap masyarakat kapitalis atau borjuis, ya, sehingga kemudian terjadi revolusi sosialis atau yang disebut dengan teori Marx. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat bagaimana pandangan Islam terhadap masyarakat proletar, kita akan dapatkan bahwa di dalam Islam, proletar maupun borjuis bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Orang-orang miskin dan orang-orang kaya adalah sesuatu yang saling melengkapi. Mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kontestasi atau saling berlomba di dalam kebaikan. Mari saya sampaikan kepada Anda sekalian yang dimuliakan Allah bagaimana Islam memandang kaum proletar. Di dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah melihat bersama sahabatnya, melihat seorang yang berjalan melewati beliau. Kemudian kata beliau SAW, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang ini?" Lalu kata sahabat tadi, "Ya Rasulullah, ini adalah orang terpandang. Kalau dia melamar, dia akan diterima. Kalau dia meminta sesuatu, orang akan bersegera memenuhinya." Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Tidak berapa lama ada seorang lain yang lewat di depan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, "Bagaimana pendapat kalian tentang orang yang ini?" Lalu kata para sahabat, "Ya Rasulullah, orang ini golongan orang fakir. Kalau dia melamar, dia akan ditolak. Kalau dia meminta sesuatu untuk orang lain, maka tidak akan dikabulkan oleh orang lain." Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang yang ini jauh lebih baik sepenuh bumi dibanding orang yang tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, juz yang ke-9 halaman 117. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Islam memandang orang miskin. Miskin bisa jadi jauh lebih tinggi di sisi Allah dibanding orang kaya. Dalam salah satu hadis yang lain, ada seorang sahabat yang paling mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, adalah seorang sahabat yang paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika beliau pernah menegur beberapa sahabat, yaitu Salman Al-Farisi, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan juga Bilal bin Rabah Al-Habashi. 3 orang sahabat ini adalah sahabat yang sangat miskin, ya. Kemudian pada saat itu Abu Bakar melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW apa yang terjadi. Dia memarahi 3 orang itu karena satu peristiwa. Lalu apa jawab beliau SAW? Kata beliau, "Wahai Abu Bakar, jangan-jangan kamu sudah membuat mereka murka. Dan kamu tahu, kalau kamu membuat mereka murka, maka Allah akan murka kepada kamu." Ya.
Ketika mendengar itu, maka Abu Bakar langsung menemui para sahabat-sahabat tadi yang 3 orang. Lalu kemudian beliau bertanya, "Wahai ikhwati, apakah ana sudah membuat antum semua murka dengan perkataan ana tadi?" Lalu jawab mereka, "Sama sekali tidak ya akhi, semoga Allah mengampuni antum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajari, walaupun sahabat yang paling mulia, dia harus hormat baik kepada yang miskin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu, lebih dari itu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah ditegur. Kenapa? Karena beliau bersikap kurang pantas terhadap sahabat yang miskin. Disebutkan turunnya surat Abasa ya di dalam Al-Qur'an, itu adalah ketika Nabi Muhammad SAW melakukan satu sikap yang kurang baik ya terhadap seorang sahabat, itu Abdullah bin Ummi Maktum, yang ingin mendengarkan beberapa ayat. Kemudian Allah menegur, abasa wa tawalla. Nabi Muhammad itu bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta, dan seterusnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan ya panjang lebar di dalam surat Abasa. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika saya menyampaikan ini, mungkin ada yang bertanya, wah kalau begitu Islam mengajarkan untuk jadi miskin? Tidak. Islam mengajarkan kepada orang kaya untuk senantiasa bersedekah, berzakat, ya, kemudian beri makan, memerdekakan budak, yaitu orang-orang yang miskin, dan kepada orang miskin untuk selalu bekerja dan juga selalu berusaha sehingga kemudian dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajarlah Islam dengan benar, bergaullah dengan orang yang saleh, maka hidup Anda akan penuh dengan makna. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.